Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alula Salsabila Putri, NIM 2010411159. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting dalam kontemplasi delima simbol dan substansi. Hilke Plasman dari California Institute of Technology dan kawan-kawannya dari Stanford Graduate School of Business 1 telah melakukan penelitian pada 20 orang subjek dengan diberi 5 jenis anggur merah Cabernet Sauvignon yang sama, namun disajikan dengan kemasan yang berbeda dan diberi label harga yang juga berbeda. Subjek diberitahu bahwa rasa jenis anggur ini berbeda. Bagaimana hasilnya? Setelah mencicipi dengan seksama, semua responden mengatakan makin mahal harga anggur makin enak rasanya. Subjek lebih menyukai anggur yang harganya mahal karena menganggap bahwa anggur yang mahal akan lebih enak rasanya. Para peneliti merekam aktivitas otak para subjek. Area otak cortex prefrontalitis (CPF) yang paling bertanggung jawab terhadap rasa dan area itu menunjukkan aktivitas bahwa anggur-anggur tersebut memang betul-betul berbeda dan rasanya berbeda. Dari hasil riset itu muncullah strategi ekonomi. Meski barang sama, jika dikemas dengan cara berbeda, maka harganya pun bisa berbeda. Bahkan bisa diarahkan atau ditentukan. Maka kebangkitan ekonomi umat Islam Indonesia pasca aksi 212 dengan gagasan koperasi syariah misalnya, harus difahamkan tentang delima simbol dan substansi ini. Bukan saja pada budaya atau tradisi, dalam agama pun simbol itu ada, substansi juga ada. Simbolnya menyembelih sapi atau kambing sebagai korban di saat Idul Adha, tapi substansinya sebenarnya adalah menyembelih hawa nafsu akan kecintaan pada duniawi atau materi yang berlebihan. Di Indonesia amat penuh dengan simbol-simbol yang membutuhkan pencermatan dan pemahaman makna substansi di balik simbol-simbol itu. Ada ormasi Islam yang berkata dan mendengungkan toleran, namun fakta perilakunya sering intoleran. Bahkan tidak sedikit antara penganut simbol justru konflik dengan penganut faham substansi, dan hilangnya 7 kata dalam Piagam Jakarta yang menyejarah itu juga tak luput dari perdebatan simbol dengan substansi. Bagaimana jika memang simbolnya tidak sama dengan substansinya? Inginnya simbol sesuai dengan substansi dan bisa muncul bersamaan. Tapi jika faktanya kesulitan, maka kaidah tersebut menganjurkan jangan ditinggal semua, tapi pilih salah satu. Sejatinya saat di Arab, di mana Islam itu lahir, Islam yang terartikulasi lewat turunnya wahyu berdialektika dan merespon budaya. Karena itulah pemahaman asbabun nuzul dalam metode penafsiran Quran mutlak dipahami sebagai pencermatan sosio-historis, geografis maupun antropologis. Di mana ayat itu pertama kali turun. Konsep asbabun nuzul merupakan potret Islam yang membaur dengan budaya. Islam tidak segan-segan menghapus budaya yang destruktif, melakukan akulturasi atau internalisasi pada budaya yang tidak begitu menyimpang, bahkan mengadopsi dan mengukuhkan terhadap budaya yang konstruktif. Membaur dengan budaya merupakan keniscayaan bagi pergumulan Islam. Pada faktanya Islam tidaklah anti budaya, bahkan justru menyebar dengan pendekatan budaya. Jadi menjadi Islam tidak harus melepas budaya secara total. Menjadi Islam juga tidak harus persis tampilan Arab. Semua memiliki dalil argumentasinya sendiri-sendiri. Yang penting saling menghargai perbedaan penafsiran itu. Jangan mengklaim kebenaran dengan merasa penafsiran, faham dan kelompoknya sendiri yang paling benar, kemudian menyalahkan yang lain. Jubah, jenggot, celana di atas mata kaki dan bercadar adalah bagian dari identitas dan ajaran Islam. Tapi bukanlah satu-satunya ukuran ketakwaan seseorang, apalagi sarung dan memakai songkok bukanlah ukuran paten ketakwaan. Itu adalah dinamika etis budaya saja. Jika yang memakai songkok itu cerminan yang paling bertakwa, maka umat Hindu di India adalah yang paling bertakwa, karena bukan saja agamawan tapi militer India pun bersongkok. Jika memakai sarung menjadi ukuran yang paling bertakwa, maka umat Buddha
di Myanmar yang telah membantai Muslim Rohingya itu justru yang paling bertakwa, karena para biksu dan agamawan di sana selalu memakai sarung. Oleh karena itu, mari saling menghargai dan berdamai dengan sesama komunitas Muslim sendiri, karena musuh sejati sedang bersatu dan menanti serta mempersiapkan segala strategi. Jangan terjebak pada dilema simbol dan substansi. Teramat jelas bahwa ketakwaan bukan pada menghadap ke arah timur atau barat. Ketakwaan bukan hanya lipstik yang simbolik semata, namun di sekitarnya, dekat lingkungannya masih ada ketimpangan dan kemiskinan, banyak anak-anak yatim dan terlantar. Banyak orang-orang yang tertipu dengan simbol-simbol, di mana simbol-simbol itu dianggap sebagai ukuran ketakwaan seseorang. Fenomena kapitalitas agama cukup marak dan efektif berkembang di Indonesia karena masyarakatnya sedang sakit dan mudah dibodohi. Maka harus ada gerakan pencerdasan dan pencerahan atau gerakan tanwir dalam istilah etimologis Arabnya, dan semoga tidak terjadi lagi bentuk-bentuk kemunafikan sosial di negeri pertiwi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.